pagi, siang, sore, malam semuanya sahabat bisnis. Ketemu lagi di channel Yuda Setiawan ya. Hari ini saya mau sharing tentang cetak undangan ya. Jadi kalau cetak undangan itu modalnya berapa, terus jualnya berapa, lalu dapat profit atau keuntungannya berapa ya. Hari ini saya mau bahas berdasarkan pengalaman saya di toko. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk di channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang dunia usaha, khususnya dunia usaha fotokopi dan mikro. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jangan di skip video ini, tonton sampai selesai ya. Oke, jadi baru saja kemarin ya, bulan ini saya mendapatkan orderan undangan custom ya. Jadi ini undangan custom full color ya. Jadi untuk undangan custom full color ini kira-kira biayanya berapa atau modalnya berapa, lalu saya jualnya berapa, dan keuntungannya berapa. Nah, langsung saja. Yang pertama, untuk kertas ini ya teman-teman ya, ini saya menggunakan kertas bahan jasmine ya, yang berglitter gitu ya. Jadi ini bahan jasmine. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, ini bahan jasmine berglitter, dan untuk harga satu paknya itu untuk kertas jasmine itu 50.000 dapat 100 kertas ya. Nah, kemarin itu untuk undangan ini saya mendapatkan orderan 650 pieces ya, 650 undangan. Jadi untuk biaya kertasnya saja itu saya menghabiskan Rp325.000 ya. Jadi saya beli, misalkan anggap aja 50.000 per 100 lembar, berarti untuk 650 lembar atau 650 undangan saya butuh 6,5 pak ya. 6,5 pak dikali 50.000 jadinya Rp325.000. Itu untuk bahan kertasnya ya, untuk bahan kertasnya. Lalu yang kedua, saya juga beli plastik OPP nya ya. Untuk plastik OPP itu kan satu pak isi 100 itu harga 10.000. Nah, untuk 650 undangan saya belinya 7 pak itu ya, saya berikan semuanya ya. Itu sebuah nilai plus ya dari saya untuk customer, sehingga ya masih ada sisa plastik juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi saya beli 10.000 dikali 7 pak itu Rp70.000. Itu untuk plastik OPP nya. Nah, lalu yang ketiga adalah label kosong ukuran 103. Biasanya kalau undangan kebanyakan pakai ukuran yang 103 ya teman-teman ya. Nah, lain kali atau kapan-kapan saya akan coba buat video tentang bagaimana nyetak label undangan ya. Jadi biasanya kan kalau label undangan kan diisi sekalian ya, nama lalu alamatnya gitu. Nah, nanti kapan-kapan saya akan buatkan video tutorialnya bagaimana membuat label atau mencetak label undangan. Nah, untuk label undangan saya berikan kepada customer itu untuk harga per paknya itu isi 84 kolom ya, 84 kolom label itu harganya 3.000 ya. Saya beli 7 pak ya, 8 pak ya. Saya beri 8 pak, itu berarti 8 pak kali 3.000 hasilnya 24.000. Jadi untuk label kosong ukuran 103 itu habisnya 24.000. Nah, kalau misalkan customer mau nambah, gimana kalau misalkan ditambah sekalian diisikan nama-namanya untuk label undangannya, biasanya kita kena biaya tambahan Rp50 per nama. Itu kalau sekalian nyetak undangan ya. Tapi kalau cuman labelnya aja kita kasih harga Rp100 per nama. Nah, lalu yang keempat adalah untuk biaya
buku tamu atau bonus gitu ya, bonus buku tamu. Biasanya kalau di atas 500 kita berikan bonus buku tamu ya. Biasanya buku tamu kita berikan 2. Nah, buku tamu itu murah teman-teman ya. Kalau teman-teman cari di grosiran itu buku tamu itu, satu buku tamu itu harganya 10.000 kalau di tempat saya. Itu yang standar ya, yang biasa lah gitu. Itu 10.000. Nah, saya berikan 2 biasanya. Lalu harganya berarti 10.000 kali 2, 20.000. Itu untuk buku tamu. Lalu yang kelima adalah tinta. Jadi untuk nyetak full color seperti ini memang kita butuh tinta ya, yang cukup banyak gitu ya. Nah, untuk tinta kemarin saya anggarkan 100.000 rupiah itu untuk tinta ya. Jadi 100.000 rupiah untuk tintanya. Lalu yang keenam adalah biaya penyusutan dan listriknya gitu ya. Istilahnya kalau dalam anggaran itu ada lain-lain gitu sebetulnya. Nah, untuk biaya listrik dan biaya penyusutan saya anggarkan 58.900. Jadi total modal saya untuk cetak undangan custom full color bahan jasmine itu adalah 597.900 rupiah ya. Itu untuk modalnya. Nah, untuk saya jual full color seperti ini bahan jasmine, kalau orderan di atas 500 saya jualnya 1.900 per undangan. Kalau di bawah 500 saya jual biasanya 2.000. Nah, kalau cuma 100 ke bawah itu biasanya saya jualnya 3.000 atau 3.500 tergantung kondisi gitu ya. Maksudnya kalau misalkan cuma 50 ke bawah biasanya 3,5, tapi kalau 50 sampai ringnya 100 itu biasanya 3.000. Kalau 100 ke atas baru 2.000 gitu. Nah, untuk yang kali ini 650 undangan itu saya jual dengan harga 1.900. Nah, untuk 1.900 kali 650 undangan dapatnya 1.235.000 rupiah. Nah, jadi profitnya berapa? Dari modalnya tadi 597.900 rupiah, kita jual, kita dapat omset 1.235.000 rupiah. Berarti profit kita adalah harga modal dikurangi harga jual. Harga jual dikurangi harga modal ya. Harga jual dikurangi harga modal berarti 1.235.000 rupiah dikurangi 597.900 dapatnya adalah 637.100 rupiah. Nah, ini profitnya ya. Lumayan besar ya profitnya ya. Dari harga jualnya 1.200.000 sekian, kita dapat profit 600 ribuan. Nah, berarti 50%. Nah, tetapi ini kalau di tempat saya itu kan saya kan punya karyawan 2 ya. Jadi nggak mungkin dengan istilahnya orderan sebanyak itu kita nggak kasih bonus kepada karyawan kita. Nah, buat teman-teman yang sudah punya karyawan mungkin jangan lupa lah kasih uang kaget atau istilahnya bonus apa ya, bonus penjualan lah. Itu ya kadang-kadang tergantung orderan gitu. Nah, untuk itu kemarin saya juga kasihkan sedikit ya kepada 2 karyawan saya ya, istilahnya supaya untuk penyemangat mereka gitu. Nah, jadi 600.000 kemarin saya kasihkan 100.000 kepada mereka, jadi 50.000. Jadi yang bisa diambil profitnya adalah 537.100 rupiah. Nah, jadi itu teman-teman ya, kalau kita usaha cetak undangan itu memang ya profitnya cukup besar gitu, asalkan kita benar-benar menghitung dengan baik, jangan sampai salah perhitungan. Karena kalau salah perhitungan ya kita nggak untung tapi malah buntung gitu ya, nggak plus jadi minus. Nah, jadi untuk undangan, cetak undangan itu tadi saya sudah sharekan modalnya, lalu saya jualnya berapa dan keuntungannya berapa. Nah, buat teman-teman
mungkin juga ada yang tanya gitu ya, kalau cetak undangan custom dengan undangan blanko gitu ya, lebih untung mana gitu. Nah, kalau itu harus dihitung terlebih dahulu. Kapan-kapan saya buatkan perhitungan rinciannya untuk undangan custom sekian, undangan blanko sekian, jadi keuntungannya berapa untuk keduanya, lebih untung mana, lebih untung custom atau lebih untung blanko gitu. Nah, kaitannya dengan ini saya punya undangan ya teman-teman, jadi karena saya lebih suka di print dan saya lebih puas kalau kami kerjakan sendiri, dan kebetulan di toko kami itu ada 3 printer yang bisa difungsikan dengan baik, makanya saya lebih nyaman dan lebih pede kalau di print ya. Mungkin teman-teman di luar ada yang bilang kenapa nggak buat di offset gitu ya, biayanya mungkin lebih murah, keuntungannya lebih besar gitu, atau lebih gampang, atau nggak terlalu rekoso dalam tanda kutip ya. Ya, itu tergantung kita sebagai pelaku usaha ya, beda-beda. Tapi kalau saya, kalau masih bisa dicetak dalam menggunakan printer ya, saya lebih pede dan lebih nyaman menggunakan printer. Nah, kalau beberapa cetakan seperti produk kami ya, itu kalau misalkan ukuran A3 ya otomatis kita offsetkan ya, kita lempar ke vendor begitu. Nah, tetapi yang masih bisa kita gunakan printer, kita hajar pakai printer. Dan menurut saya lebih ya, kita lebih bangga dengan produk kita sendiri. Nah, itu saja teman-teman ya untuk hari ini sharing saya bagaimana tentang cetak undangan. Lain waktu saya akan lebih bahas lebih banyak lagi tentang cetak undangan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang positif tentang dunia usaha. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, tetap semangat dan terus maju untuk UMKM Indonesia.